Fibri Sabrina Putri Nabuya dengan NIM 125105032. Aku Alfandi Moreno Reynardo Prayogo dengan NIM 125105022. Dan aku Kisha Ramadanti Putri dengan NIM 125105024. Di sini kami akan membahas mengenai bisnis dan politik untuk memenuhi persyaratan tugas sistem politik Indonesia yang diampu oleh Bapak Ferry Aziz. Salah satu contoh yang menjadi perhatian publik akhir-akhir ini adalah dugaan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Cafe The Clan di Jakarta Selatan. Pada Juli 2026, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri bersama Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan terhadap Cafe The Clan Signature dan sebuah money changer dalam rangka penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menemukan sebuah berangkas tersembunyi yang berisi uang tunai dengan mata uang rupiah, dolar Amerika Serikat, dan juga dolar Singapura, dengan total nilai sitaan yang diperkirakan mencapai hampir 67 miliar. Kasus ini menjadi contoh bagaimana bisnis diduga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyamarkan atau menyimpan hasil tindak dugaan pidana. Lalu, bagaimana politik mempengaruhi bisnis? Jadi, politik mempengaruhi bisnis melalui kebijakan pemerintah seperti perizinan, pajak, dan regulasi yang menentukan biaya dan peluang usaha, stabilitas politik yang memengaruhi kepercayaan investor, serta relasi kekuasaan atau kedekatan dengan pejabat yang dapat mempermudah akses proyek dan izin usaha. Jika disalahgunakan, kedekatan ini berisiko memicu praktik korupsi, gratifikasi, atau pencucian uang seperti yang ditampilkan dalam kasus Cafe The Clan di Cipete. Selain itu, independensi penegakan hukum turut menentukan apakah persaingan bisnis berjalan adil atau justru dikendalikan kepentingan tertentu. Kemudian sehingga hubungan yang terlalu erat antara pelaku usaha dan pejabat publik dapat merusak tata kelola ekonomi serta kepercayaan masyarakat. Kemudian saya akan menjelaskan terkait hubungan dari kasus korupsi yaitu di Cafe The Clan Cipete dengan politik. Kasus penggeledahan Cafe di The Clan Cipete memiliki dimensi politik yang kuat karena kafe tersebut diduga terkait dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yaitu Jampitsus Ferdi Adriansyah yang mengundurkan diri sehari setelah penggeledahan berlangsung. Situasi ini semakin panas karena adanya insiden penguntitan Densus 88 terhadap Febri di lokasi yang sama pada 2024, serta penjagaan ketat rumah oleh personel TNI yang oleh analisis politik dinilai memperlihatkan ketegangan tidak lazim antara Polri, Kejaksaan, dan TNI. Banyak pihak menilai dinamika ini diketahui langsung oleh Presiden dan menjadi ajang pertaruhan kredibilitasi penegakan hukum. Sehingga kasus ini tidak hanya soal korupsi, tetapi juga menyangkut relasi kekuasaan antar lembaga di tengah sorotan publik yang tinggi. Dari kasus dugaan ditemukannya uang dan dokumen di berangkas Cafe The Clan yang dikaitkan dengan dugaan tindak pidana korupsi di beberapa BUMN, kita dapat melihat bahwa hubungan antara politik dan bisnis dapat menimbulkan dampak yang sangat luas. Dampak yang pertama adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap perusahaan maupun institusi yang dikaitkan dengan kasus tersebut. Ketika muncul dugaan adanya penyalahgunaan jabatan atau korupsi, masyarakat dan investor menjadi lebih berhati-hati karena kredibilitas perusahaan ikut dipertanyakan. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan bahwa campur tangan kepentingan politik dalam dunia bisnis berpotensi menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Jika ada pihak yang memperoleh keuntungan melalui kedekatan dengan pejabat atau penyalahgunaan wewenang, maka perusahaan lain yang menjalankan bisnis secara adil akan dirugikan. Di sisi lain, apabila dugaan tersebut terbukti, kerugian tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga oleh negara dan masyarakat. Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik dapat disalahgunakan, sehingga menghambat pembangunan
mengurangi kepercayaan investor dan menciptakan citra negatif terhadap iklim bisnis di Indonesia. Sebagai kesimpulan, kasus Cafe de Clan menjadi salah satu contoh bagaimana hubungan antara politik dan bisnis dapat menimbulkan dampak yang besar apabila tidak dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kedekatan antara kekuasaan, politik, dan kepentingan bisnis memang dapat terjadi. Namun, hubungan tersebut harus tetap berada dalam koridor hukum dan etika. Melalui kasus ini, kita dapat memahami bahwa penyalahgunaan kekuasaan tidak hanya merugikan perusahaan atau pemerintah, akan tetapi juga berdampak pada kepercayaan masyarakat, iklim investasi, dan perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang kuat, penegakan hukum yang tegas, serta tata kelola perusahaan yang baik agar hubungan antara politik dan bisnis dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.